Ngopi cantik, Ngopi pagi. bincang statistik. Seger banget nih Pak. Segar sekali Andra. Pak Ridwan suka ngopi Pak? Suka sekali Andra, suka sekali. Ngomong-ngomong bagaimana kabarnya nih Pak Ridwan? Alhamdulillah baik. Baik, ya. Alhamdulillah. Cuaca lagi mendung begini, enaknya memang ngopi ya Pak? Ya, betul. Biasanya ngopinya pagi hari Pak? Pada pagi hari saya. Pagi hari ya? Iya. Sehari bisa berapa gelas Pak? Kalau setiap hari rata-rata minimal 1 gelas, tapi kalau hari libur kadang-kadang tambah tuh jadi 2 gelas. Kalau hari libur. Kopinya biasanya kopi apa Pak kalau misalnya? Sebetulnya saya kopi apa aja saya minum gitu ya, karena memang saya suka kopi begitu. Oke, iya kebetulan saya juga pencinta kopi sih Pak. Cuma memang di saat-saat tertentu aja biasanya kuantitasnya ditambah gitu. Nah, sahabat ngopi, kira-kira pada suka ngopi nggak nih? Boleh komen di bawah. Ngomong-ngomong soal ngopi nih Pak, di Provinsi Lampung sudah banyak loh warung-warung kopi. Nah, itu kan secara nggak langsung berpengaruh ya Pak terhadap permintaan komoditas kopi di Lampung selain buat diekspor, juga untuk konsumsi dalam negeri. Oleh karena itu, kita patut berterima kasih nih Pak Ridwan buat petani-petani kopi di Indonesia khususnya yang sudah bekerja keras menyediakan komoditas ini sehingga kita bisa menikmati kopi setiap hari ya kan Pak ya. Tapi akhirnya Pak Ridwan, yang menjadi pertanyaan saya dan sahabat ngopi mungkin ada juga yang bertanya-tanya, apakah itu sejalan dengan apa yang mereka dapatkan gitu loh Pak, gitu ya. Dalam dunia statistik ada yang namanya indikator nilai tukar petani nih Pak Ridwan. Mungkin sahabat ngopi ada yang baru dengar atau mungkin familiar gitu dengan nilai tukar petani itu kayak apa ya? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak. Apa sih Pak nilai tukar petani itu Pak? Oke, Andra dan sahabat ngopi sekalian. Karena ini sifatnya ngobrol ya, ngobrol cantik ya, Iya. Ngobrol pagi, bincang Statistik. Oleh sebab itu kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, ngobrol-ngobrol ringan begitu kan. Jadi bisa saja ya, Andra dan sahabat ngopi begitu, itu mempunyai pendapat yang berbeda dengan apa yang akan saya sampaikan. Jadi monggo silakan saja begitu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa kita ketahui bahwa nilai tukar petani atau NTP itu kan salah satu produk dari Badan Pusat Statistik atau BPS RI yang biasanya dirilis setiap awal bulan itu, di mana penyajian daripada NTP itu hanya pada tingkat nasional dan tingkat provinsi. Mungkin tantangan juga ya nanti NTP tingkat kabupaten ya seperti itu begitu. Nah, NTP itu apa sih begitu kan? Sebetulnya NTP itu di Indonesia ya dijadikan sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur daya tukar atau daya tukar dari nilai produksi pertanian yang dihasilkan petani ya terhadap biaya produksi dan barang jasa yang dikonsumsi oleh petani. Jadi itu makna daripada NTP. Nah, secara rumusan atau secara konsep sebetulnya kan nilai tukar petani NTP itu merupakan rasio dari indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani dikalikan 100. Itu secara konsepnya begitu. Nah, untuk memahami daripada pengertian nilai tukar itu mungkin alangkah baiknya kita membaca ya tulisan daripada Profesor Dr. Insinyur Panca Simatupang dari Badan Litbang Kementerian Pertanian. Dalam tulisannya itu beliau katakanlah menjelaskan tentang apa itu indeks nilai tukar barter. Dalam hal ini salah satunya adalah mengenai indeks nilai tukar barter neto atau kadang-kadang disebut juga indeks nilai tukar barter begitu. Secara rumusan di situ Pak Pancar itu menuliskan bahwa indeks nilai tukar barter itu sama dengan indeks harga barang yang dijual dibagi dengan indeks harga barang yang dibeli dikali 100.
Nah, di sini menjelaskan ya, Pak Pancar itu menjelaskan sebagai memberikan contoh ya, bisa kita lihat sebagai contoh sebagai berikut tentang nilai tukar barter antara gabah dengan kain. Oke, itu misal ya Pak? Iya, seperti itu. Jadi Pak Pancar memberikan contoh di sini bagaimana harga gabah ya pada tahun 2012 itu sebesar 440.000 satu kuintal. Jadi kalau misalnya tuh gabah itu dibarter dengan kain begitu. Nah, kain itu di tahun 2012 dicontohkan harganya 100.000 rupiah per meter. Jadi kalau misalnya dibarter tuh ya, kalau petani itu menjual satu kuintal, harganya kan 440.000 ya. Ketika membeli kain kan dapat sekitar 4,4 meter lah begitu. Betul. Ya. Itu kan barter antara ya, Pak? Tukar antara gabah dengan kain begitu, seperti itu. Nah, lalu dicontohkan lagi bahwa tahun 2017 ternyata harga gabah itu turun dari 440.000 rupiah per kuintal menjadi 410.000 rupiah per kuintal, turun. Jadi pada saat yang sama itu harga kain justru naik, yaitu dari harga 100.000 per meter menjadi harga 110.000 per meter begitu. Nah, kalau kita bandingkan barter, nilai tukar barternya begitu, 2012 katakanlah itu menjadi base ya, dasar. Gitu. Artinya bahwa indeks harga gabah itu di 2012 100. Indeks harga kain tahun 2012 sama dengan 100. Maka indeks nilai tukar barternya 100 dibagi 100 kali 100 pasti 100 ya. Artinya 2012 sama dengan 100. Lalu bagaimana untuk tahun 2017-nya begitu? Nah, untuk gabah, indeks harga gabah di tahun 2017 itu 410.000 dibagi 440.000 dikali 100. Maka indeks harga gabah di tahun 2017 dengan dasar 2012 itu menjadi 93,18. Iya, jadi nggak 100 lagi ya Pak? Iya, tidak 100 karena dia turun begitu. Nah, di sisi lain untuk yang kain itu indeks harga kain itu mengalami kenaikan. Jadi di tahun 2017 indeks harga kain itu 110.000 dibagi 100.000 dikali 100. Itu jadi 110. Indeks harga kain di tahun 2017 dengan tahun dasar 2012 itu sama dengan 110. Maka dengan dua indeks tersebut, indeks harga gabah sebesar 93,18, indeks harga kain sebesar 110, dapatlah apa yang dimaksud dengan indeks nilai tukar barter, yaitu indeks nilai tukar barter antara gabah dengan kain, yaitu 93,18 dibagi 110 dikali 100, yaitu menjadi 84,71. Jadi indeks nilai tukar barter sebesar 84,71. Maknanya nyata kan? Jadi 84,71 artinya bahwa nilai tukar atau harga real ya untuk satu kintal gabah terhadap 1 meter kain pada tahun 2017 itu lebih rendah sebesar 15,29% dibandingkan dengan tahun 2012. Dari mana 15,29? Yaitu dari 84,71 ya dikurang 100 dibagi 100 kali 100. Kalau misalnya suatu indeks dibandingkan dengan tahun dasar, sebetulnya indeks tersebut tinggal dikurang 100. Misalnya 84,71 kurang 100. Berarti di sini 15,29, artinya turun pada tahun tersebut sebesar 15,29% dibandingkan dengan tahun dasarnya begitu. Nah, itu konsep daripada indeks nilai tukar barter. Kalau kita lihat rumusan indeks nilai tukar barter, yaitu indeks harga yang dijual, indeks harga barang yang dijual dibagi dengan indeks harga barang yang dibeli dikali 100, itu kan hampir sama dengan indeks nilai tukar petani kan? Karena indeks nilai tukar petani adalah merupakan rasio, yaitu indeks harga yang diterima petani dibagi indeks harga yang dibayar petani dikali 100, sama kan seperti itu. Nah, sehingga ketika kita ingin melihat apa sih indeks nilai tukar petani, indeks nilai tukar petani itu adalah suatu indeks yang menggambarkan di sini, menggambarkan daya tukar
atau kemampuan tukar antara nilai produk pertanian yang dihasilkan petani terhadap biaya produksi dan barang jasa konsumsi oleh petani pada bulan tertentu terhadap tahun dasar. Jadi ketika kita bicara tentang indeks, jadi membandingkan antara kondisi pada bulan tertentu terhadap tahun dasar yang digunakan, seperti itu ya, seperti itu. Nah, saya ambil contoh ya. Ada NTP di bulan Desember 2021 sebesar 106,29. Maknanya apa? NTP 106,29. Kita harus tahu dulu gitu, ketika kita bicara tentang indeks, tahun dasar berapa begitu. Jadi untuk yang Desember 2021 yang sebesar 106,29 itu tahun dasarnya 2018. Jadi kalau bisa tahun dasarnya 2018 sama dengan 100, makna 106,29 artinya dapat diartikan bahwa periode ya selama periode Januari 2019, kenapa Januari 2019? Karena tahun dasarnya 2018 sampai dengan Desember 2021 terjadi kenaikan daripada daya tukar. Karena ini bisa tentang daya tukar, kan artinya bahwa daya tukar dari nilai produk pertanian terhadap biaya produksi dan barang jasa yang dikonsumsi meningkat sebesar 6,29%. Ya, 6,29 dari mana? 106,29 kurang 100. Karena dibandingkan dengan tahun dasar. Jadi meningkatnya 6,29% jika dibandingkan dengan daya tukar pada tahun 2018. Jadi selalu merujuk kepada tahun dasar ya, seperti itu. Menarik sekali nih. Nah, itu kan tadi tentang indeks nilai tukar petaninya ya, Pak ya. Iya. Tadi Bapak bilang kalau kita menghitung NTP-nya per bulan ya, Pak. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan perubahan nilai tukar petani dari bulan ke bulan? Ya. Bagus sekali, Saudara Andra. Jadi memang kalau kita bicara tentang indeks ya, nilai tukar petani itu kan besaran. Kalau indeks itu besaran. Tapi hal yang menarik sebetulnya setiap bulan kan pasti ada perubahan indeksnya kan. Nah itu. Jadi perubahan daripada indeks nilai tukar petani setiap bulannya itu gambarannya menggambarkan apa perubahannya itu gitu ya. Nah perubahan yang dari setiap bulan itu menggambarkan perubahan daya tukar dari nilai produk pertanian yang dihasilkan terhadap biaya produksi dan barang jasa konsumsi oleh petani pada bulan tertentu terhadap bulan sebelumnya. Itu kalau misalnya perubahannya man-to-man atau bulan terhadap bulan begitu. Jadi saya ambil contoh begini ya. Kalau misalnya NTP di Desember 2021 106,29. NTP November 2021 sebesar 105,25. Nah, ketika kita hitung perubahannya dapatlah 0,99. Nah, maknanya apa sebetulnya 0,99 begitu? Sebetulnya ini dapat diartikan bahwa selama bulan Desember telah terjadi kenaikan daya tukar. Ya, terhadap daya tukar selama secara umum sebesar 0,99% jika dibandingkan dengan daya tukar November 2021. Jadi memang beda kan? Kan jadi daya tukar ini terhadap daya tukar bulan sebelumnya kalau yang ini. Kalau yang tadi indeks itu daya tukar yang selama periode itu terhadap daya tukar tahun dasarnya, seperti itu. Wah, mulai tercerahkan ya sahabat ngopi ya. Mungkin bisa ngopi dulu Pak. Kopinya si kopi liwak. Kopi liwak. Baik Pak Ridwan, tadi kita sudah disampaikan di awal ya. Berbicara tentang NTP tidak terlepas dari pembentuknya seperti indeks yang diterima, indeks yang dibayar. Mungkin sahabat ngopi tambah bingung gitu ya Pak. Apa sih itu, saya juga baru dengar nilai tukar petani gitu. Ditambah lagi saya harus memahami apa itu indeks yang diterima, indeks yang dibayar. Tadi ada konsumsi rumah tangga, kemudian ada biaya produksi. Nah itu bagaimana Pak? Kita mungkin bisa menjelaskan satu persatu nih biar sahabat ngopi biar agak tercerahkan sambil ngopi mungkin ya, nonton kitanya gitu kan. Itu
tentang indeks yang diterima petani deh Pak, itu seperti apa Pak gambarnya? Ya, kalau kita lihat rumusannya kan indeks nilai tukar petani kan rasio ya antara indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Jadi sebelum kita memahami nilai tukar petani kan ada komponen di dalamnya. Jadi harus ngerti dulu tuh IT-nya itu apa, ID itu apa gitu. IT itu menggambarkan apa sih? ID itu menggambarkan apa sih? Sehingga barulah kita tentang nilai tukar petani begitu. Nah, kalau indeks harga yang diterima petani itu kan sebuah indeks besaran juga begitu kan. Yaitu indeks yang menggambarkan perubahan harga ya, perubahan harga produk yang dihasilkan petani ya pada bulan tertentu terhadap tahun dasar. Kembali lagi tahun dasar. Iya. Okay. Kalau kita bicara tentang indeks terima petani, indeks selalu kita harus bicara tentang tahun dasar. Itu harus seperti itu. Saya ambil contoh nih Anda dan sahabat ngopi sekalian. Untuk indeks harga yang diterima petani bulan Desember 2021 itu sebesar 115,93. Nah, indeks tersebut tahun dasarnya, sekali lagi saya sebut. Tahun dasarnya 2018 sama dengan 100. Maknanya apa itu indeks ya harga yang diterima petani sebesar 115,93? Artinya dari indeks tersebut kita bisa artikan bahwa selama periode Januari 2019 sampai Desember 2021 telah terjadi kenaikan sebesar 15,93%. Dari mana 15,93? 115,93 dikurang 100. Jika dibandingkan dengan rata-rata harga pada tahun 2018. Karena tadi indeks itu kan tahun dasarnya 2018. Itu makna daripada indeks harga yang diterima petani. Betul. Begitu. Oke. Kalau misalnya itu kan yang terhadap tahun dasar. Kalau perubahan dari bulan ke bulannya gimana Pak? Kita iya, betul sekali Andra dan sahabat ngopi sekalian bahwa ketika kita bicara indeks harga yang diterima petani itu kan juga dirilis atau dihitung perubahan indeks harga yang diterima petani per bulannya. Ya, nah itu indeks perubahan itu menggambarkan apa begitu kan? Bahwa perubahan harga indeks harga yang diterima petani itu menggambarkan perubahan harga dari produk yang dihasilkan petani pada bulan tertentu terhadap bulan sebelumnya. Karena perubahan tersebut yang saya maksud adalah perubahan mantuman ya, Pak, bulan terhadap bulan begitu. Saya ambil contoh lagi di sini untuk perubahan harga itu indeks harga yang diterima petani Desember 2021 115,93. Oke, misalnya ya Pak ya. Ya, kalau di bulan November 2021 IT-nya atau indeks harga yang diterima petaninya 113,86. Maka ketika lihat perubahan relatifnya itu dapatlah 1,82%. Oke, apa tuh maknanya kan gitu ya. Artinya 1,82% selama bulan Desember 2021 telah terjadi kenaikan harga. Kenaikan harga apa? Yaitu kenaikan harga dari produk yang dihasilkan petani ya secara umum sebesar 1,82% jika dibandingkan dengan harga November tahun 2021. Jadi bacanya harus jelas. Bacanya kalau indeks harga yang diterima itu harga ya, kenaikan harganya ya Pak? Iya, kalau perubahannya itu kan kenaikan harganya. Di bulan itu terhadap bulan sebelumnya begitu. Baik. Selain IT Pak, ada juga IB nih sahabat ngopi. IB itu apa? Kalau kita nyebutnya IB ya, indeks harga yang dibayar itu sebenarnya. Itu bagaimana Pak menggambarkannya Pak? Kalau indeks harga yang dibayar petani itu sebetulnya kan indeks tersebut kan terdiri dari dua komponen. Itu merupakan agregat daripada indeks biaya produksi dan penambahan barang modal dan indeks konsumsi rumah tangga begitu kan. Nah, sedangkan indeks harga yang dibayar petani, gambarannya apa sih indeks tersebut kan? Jadi indeks harga yang dibayar petani itu indeks yang menggambarkan perubahan harga dari biaya produksi dan barang jasa konsumsi petani yang dikonsumsi petani pada bulan tertentu terhadap tahun dasar. Lagi-lagi kan tahun dasar kan begitu. Contohnya ya, indeks harga yang dibayar petani atau IB disimbolkannya 109,07 pada Desember 2021. Lagi-lagi tahun dasar berapa gitu kan? Tahun dasarnya 2018 sama dengan 100.
Lalu artinya apa? Kan seperti itu kan. IB atau indeks harga yang dibayar petani 109,07 artinya bahwa selama periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2021 telah terjadi kenaikan harga dari biaya produksi dan barang jasa yang dikonsumsi oleh petani ya secara umum sebesar 9,07%, yaitu 109,07 dikurang 100 ya. Jika dibandingkan dengan rata-rata harga pada tahun 2018. Jadi lagi kalau besaran indeks selalu kenaikan harganya itu dibandingkan terhadap tahun dasarnya begitu. Itu makna daripada indeks harga yang dibayar petani. Oke. Jadi kalau indeks, kalau sepertinya susah ya ininya, cuman kan itu secara konsep aja ya Pak ya. Indeks harga yang dibayar petani sebenarnya sama aja. Petani kan seperti kita ya Pak, setiap bulan ada yang dikeluarkan untuk dikonsumsi. Jadi kalau bedanya kalau kita kayak Pak Ridwan tiap bulan kan belanja bulanan ya Pak ya. Iya. Nah, cuma Bapak emang tidak mengeluarkan untuk biaya produksi karena Bapak bukan petani gitu kan ya Pak. Nah kalau petani yang menjadi sampel survei kita untuk penghitungan nilai tukar petani adalah petani yang mengusahakan usaha pertanian. Jadi memang ada yang dikeluarkan selain konsumsi rumah tangga yang biasa juga kita keluarkan seperti kita membeli beras, membeli makanan, lauk pauk gitu ya. Ada juga biaya produksinya. Nah, kemudian Pak, kalau misalnya tadi IT kan ada juga yang perubahan dari bulan ke bulan. Nah, kalau IB mungkin memaknainya hampir mirip kali ya Pak ya? Iya betul. Jadi betul yang seperti Andra katakan, para sahabat ngopi santai ya. Iya. Waduh, mantep lah gitu ngopi santai ya. Ngopi pagi, bincang statistik. Mantep dah ya. Ya jadi betul yang Andra katakan tadi bahwa makna dari perubahan indeks yang dibayar petani begitu setiap bulannya itu mendefinisikan sama dengan seperti kita mendefinisikan perubahan daripada indeks harga yang diterima petani gitu. Jadi secara konsep itu sama seperti itu. Ya kalau misalnya perubahan indeks harga yang dibayar petani itu perubahannya 0,83% begitu, itu pasti terjadi kenaikan harga ya sebesar 0,83% untuk indeks harga yang dibayar petani pada bulan Desember ya di tahun 2021, di contohnya Desember tadi ya, terhadap November tahun 2021. Jadi sama secara konsepnya. Baik, sahabat ngopi, tadi kita udah mendengarkan penjelasan Pak Ridwan tentang indeks harga yang diterima dan indeks harga yang dibayar. Ya, sedikit-sedikit udah mulai ngerti lah ya. Sekarang kita bisa mendengarkan sih tentang kalau indeks harga, indeks biaya produksi dan indeks konsumsi rumah tangga itu seperti apa sih Pak? Sebetulnya secara pengertian dan secara konsep itu sama ya antara indeks biaya produksi dan penambahan barang modal dengan indeks-indeks sebelumnya. Seperti kita ketahui bahwa sebetulnya indeks harga yang dibayar petani itu kan terdiri dari dua ya, yaitu indeks biaya produksi dan penambahan barang modal dan indeks konsumsi rumah tangga begitu. Jadi indeks biaya produksi dan penambahan barang modal itu sebetulnya suatu indeks yang menggambarkan itu perubahan harga. Perubahan harga apa? Yaitu dari barang dan jasa yang diperlukan oleh petani ya untuk memproduksi hasil pertaniannya. Nah, ketika kita bicara tentang indeks, selalu saya bilang pada bulan tertentu terhadap tahun dasar begitu. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh untuk indeks biaya produksi dan penambahan barang modal pada Desember 2021 sebesar 108,29 ya dengan tahun dasar yang 2018 itu akan terjadi kenaikan harga ya, kenaikan harga dari barang dan jasa ya untuk biaya produksi pertanian sebesar 8,29% ya terhadap tahun dasar begitu. Seperti itu untuk biaya produksi dan penambahan barang modal. Sedangkan untuk yang indeks perubahannya ya, tentang perubahannya juga hampir sama dengan indeks biaya produksi dan terhadap dibandingkan dengan sama. Kalau kita bandingkan dengan indeks yang diterima petani, indeks harga yang dibayar petani, sebetulnya konsepnya juga sama, perubahan daripada indeks biaya produksi dan penambahan barang modal. Jadi cara membaca perubahannya juga
konsepnya sama dengan yang tadi saya jelaskan seperti itu. Bisa kali Pak dicontohkan Pak? Oke, sebagai contoh misalnya indeks biaya produksi dan penambahan barang modal ya pada bulan Desember 2021 sebesar 0,37%. Artinya bahwa pada bulan Desember 2021 itu telah terjadi kenaikan harga. Kenaikan harga apa? Kenaikan harga dari barang dan jasa yang digunakan oleh petani untuk memproduksi hasil pertaniannya sebesar 0,37% dibandingkan dengan November tahun 2021. Itu maknanya. Itu tadi yang barang produksi ya Pak? Ya, dia produksi. Bagaimana dengan barang konsumsi Pak? Ya, kalau misalnya indeks konsumsi rumah tangga juga sama. Jadi bahwa indeks konsumsi rumah tangga itu sebuah indeks yang menggambarkan perubahan harga. Nah, perubahan harganya apa gitu kan? Harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani gitu pada bulan tertentu terhadap tahun dasar begitu. Jadi ketika bicara tentang indeks selalu merujuk pada tahun dasar. Contohnya pada bulan Desember 2021 itu indeks konsumsi rumah tangga sebesar 109,49. Itu maknanya selama Januari 2019 sampai dengan Desember 2021 telah terjadi kenaikan sebesar 9,49%. Jika dibandingkan dengan rata-rata harga pada tahun dasar yaitu tahun 2018. Seperti itu kalau pengertian daripada indeks konsumsi rumah tangga. Oke. Dan ininya Pak, yang bulan ke bulannya juga sama ya Pak? Ya, kalau bulan-bulannya sama. Ini ambil contoh ya, untuk perubahan indeks konsumsi rumah tangga, kebetulan ada contohnya di bulan Desember 2021. Itu perubahannya mantuman ya, bulan terhadap bulan itu 1,02%. Itu maknanya adalah pada bulan Desember 2021 itu telah terjadi kenaikan harga. Ya, harga apa? Harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani pada bulan Desember 2021 terhadap bulan apa? Terhadap bulan November tahun 2021. Itu maknanya. Itu dari bulan ke bulan ya Pak? Iya, mantuman bulan ke bulan. Oh, mantuman ya. Wah, makin menarik nih Pak ya. Kalau tadi Bapak bilang indeks dan perubahan ya. Indeks itu dibandingkan dengan tahun dasar, dan kalau perubahan dari bulan ke bulan itu dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nah, sebenarnya bisa nggak sih Pak kalau misalnya kita menghitung indeksnya itu per tahun atau dari poin to poin gitu, misalnya per triwulan atau per 3 bulan atau per 4 bulan, bisa nggak sih Pak? Secara konsep itu bisa kita menghitung berapa sih perubahan daripada NTP selama periode 1 tahun, yaitu Januari sampai Desember gitu. Seandainya kalau kita menggunakan point to point begitu, maka untuk melihat berapa sih perubahan daya tukar ya, nilai tukar petani itu selama periode katakanlah Januari sampai Desember 2021 begitu kan. Maka bisa kita ambil indeks ya nilai tukar petaninya kalau menggunakan point to point ya, itu Desember 2021 dan mengambil indeks NTP Desember 2020. Desember 2020. Lalu dibandingkan dengan rumus perubahan relatif itu dapatlah katakanlah perubahan NTP selama setahun. Kalau kita menggunakan rata-rata terhadap rata-rata ya average to average itu, maka NTP selama tahun 2021 dirata-ratakan ya dibagi dengan rata-rata NTP tahun 2020. Dihitung perubahan relatifnya dari rata-rata tersebut begitu. Oke, jadi kita bisa ngitung point to point. Jadi kita mengambil titik ke titik gitu ya Kak ya. Itu bisa menggambarkan perubahan nilai tukar petaninya dengan cara itu, atau kita average ya secara rata-rata. Jadi rata-rata selama setahun gitu ya Pak, itu perubahannya. Nah, bagaimana setelah misalnya kita sudah menghitung nilai tukar petani, bagaimana sih Pak kita menginterpretasikan indeks nilai tukar petani itu? Apakah selama ini kan kita mendengar indeksnya 100 sekian gitu ya, atau ada yang di bawah 100 misalnya 93. Nah, maknanya apa Pak? Apakah bisa menjadi makna yang positif kalau misalnya dia di atas 100 atau seperti apa terhadap kesejahteraan petani misalnya? Ya, memang kita sudah sepakat bahwa indeks nilai tukar petani itu
tidak kita jadikan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan petani. Karena banyak sekali variabel-variabel yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Sedangkan untuk nilai tukar petani itu sendiri kan sebetulnya variabelnya kan tentang perubahan daripada perubahan harga ya gitu. Jadi memang kita sudah sepakat bahwa nilai tukar petani tidak dijadikan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan daripada petani, seperti itu begitu. Namun kalau maknanya ya seperti NTP kan bisa di atas 100, bisa sama dengan 100, bisa juga di bawah 100. Pada saat kapan NTP itu di atas 100? Kalau tadi makna nilai tukar petani kan udah ya, daya tukar begitu kan. Lalu pada saat kapan itu NTP di atas 100? NTP bisa di atas 100, ada dua kondisi. Pertama, kondisinya adalah apabila indeks harga yang diterima petani itu ya perubahannya lebih tinggi daripada perubahan daripada indeks harga yang dibayar petani terhadap tahun dasar. Saya ambil contoh. Indeks harga yang diterima petani itu sebesar 115,93 dan indeks harga yang dibayar petani 109,07. Oke, jadi IT-nya lebih besar, Pak. Iya, IT-nya lebih besar. Maknanya apa? 115,93 IT artinya kenaikannya kan 15,93% dibandingkan tahun dasar. Oke. IB 109,07. IB naik sebesar 9,07% dibandingkan dengan tahun dasar. Jadi kenaikan dibandingkan tahun dasar itu IT 15,93% lebih besar daripada kenaikan IB sebesar 9,07%. Maka NTP-nya pasti di atas 100. Oke, itu apabila terjadi kenaikan ITIB gitu. Kondisi pertama ya? Kondisi pertama. Kondisi kedua, apabila penurunan daripada IT ya indeks harga yang diterima petani itu lebih rendah daripada penurunan indeks harga yang dibayar petani terhadap tahun dasar. Sekali lagi tahun dasar seperti itu. Contohnya Pak? Saya ambil contoh. Indeks harga yang diterima petani yaitu 99,05. Indeks harga yang dibayar petani itu sebesar 97,76. Oke ya. Itu maknanya apa? IT 99,05 itu artinya terjadi penurunan kan? Ya, penurunan harga ya. Itu sebesar 0,95% dibandingkan tahun dasar. IB 97,76 terjadi penurunan sebesar 2,24%. Penurunannya lebih besar ya Pak? Ya, dibandingkan dengan tahun dasar. Artinya penurunan indeks harga yang diterima petani sebesar 0,95% lebih rendah dibandingkan dengan penurunan indeks harga yang dibayar petani sebesar 2,024. Maka itu akan menghasilkan nilai tukar petani di atas 100. Di atas 100. Baik. Kalau misalnya dia NTP-nya 100 ya? 100 ya Pak? Nah, kalau NTP sama dengan 100 sebetulnya bisa 3 kondisi malah di sini. 3 kondisi ya? 3 kondisi, artinya begini. Kalau IT sama dengan 100 ya, artinya pada periode tersebut relatif stabil ya gitu. Artinya tidak terjadi perubahan terhadap tahun dasar begitu. Sedangkan IB-nya juga 100. Kalau IT 100, IB 100 pastilah ya. NTP-nya sama dengan 100. Itu kondisi pertama. Kondisi pertama. Jadi IT, IB sama-sama 100 begitu. Kondisi kedua, apabila IT, IB naiknya pada besaran yang sama. Contohnya, IT 100,17. IB 100,17. Sama ya Pak? Dua-duanya sama-sama naik kan? Sama-sama naik ya? Sama-sama naik, tapi kenaikannya besarannya sama. Yaitu 0,17% dan 0,17%. NTP-nya itu sama dengan 100. Kondisi yang ketiga, apabila turunnya ITIB itu pada besaran yang sama juga. Saya ambil contoh di sini, IT 96,07. IB 96,07. Artinya dua-duanya turun kan? Tetapi penurunannya sama. Antara IB dan IB yaitu turunnya sebesar 3,93%. Sama-sama turun sebesar itu, maka NTP-nya sama dengan 100. Nah, kalau misalnya dia di bawah 100 nih Pak, biasanya ini ya Pak ya,
Waduh, udah ketar-ketir ya kalau di bawah 100. Iya, biasanya seperti itu ya kalau NTP. Padahal nggak usah ketar-ketir karena ya, Pak. selama ini sering dijadikan ini sih ya ukuran kerjaan petani, jadi kalau Iya, kan betul. sebenarnya gitu kan. Tadi udah kita jelaskan itu bukan merupakan indikator kesejahteraan petani seperti itu. Jadi bagaimana Pak? Oke, kalau NTP di bawah 100 itu juga ada dua kondisi. Dua kondisi. Sama Yaitu, kayak di atas 100 tadi. Oke, Pak. betul. Jadi di sini yang bedanya adalah kalau NTP yang di bawah 100, kondisi pertama yaitu apabila indeks harga yang diterima petani atau kenaikan harga indeks yang diterima petani itu lebih rendah daripada kenaikan daripada indeks harga yang dibayar petani. Saya ambil contoh ya. IT 103,05. Naik kan IT? Naiknya berapa? 3,05% dibandingkan tahun dasar. IB 109,35. Artinya apa? Kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 9,35 dibandingkan tahun dasar. Nah, dengan besaran tersebut maka NTP-nya pasti di bawah 100 karena kenaikan IT itu lebih rendah, ya, dibandingkan kenaikan IB dibandingkan tahun dasar. Jadi tahun dasarnya jangan terlepas seperti itu kalau bicara tentang indeks itu. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, apabila penurunan indeks harga yang diterima petani itu lebih rendah daripada penurunan daripada indeks harga yang dibayar petani. Nah, contohnya IT di sini 94,23. Artinya apa? Tadi indeks harga yang diterima petani itu penurunannya lebih besar ya dibandingkan dengan penurunan indeks harga yang dibayar petani. Karena saya ambil contoh IT 94,23, IB 95,76. Maknanya apa kan gitu ya? Kalau IT 94,23 turunnya berapa gitu kan? Turunnya kan 5,77% ya. IT itu dibandingkan tahun dasar. IB 95,76 berarti penurunan IB sebesar 4,34% dibandingkan tahun dasar. Jadi penurunan IT lebih besar daripada penurunan IB begitu. Itu akan terjadi NTP di bawah sama dengan 100 seperti itu. Jadi itu ada 3 kondisi ya, sahabat ngopi. Jadi kalau misalnya di atas 100 dan di bawah 100 itu ada 2 kondisi. Dan kalau misalnya yang di impas ya sama dengan 100 itu ada 3 kondisi. Nah, kalau tadi dijabarkan sama Bapak tuh jelas jadinya ya kita memaknainya. Oke, saya tuh bisa ngopi dulu kali ya Pak. Iya, kopinya asik ini, asik Lampung ini. Ada yang menarik perhatian saya nih Pak. Kalau Bapak tadi bilang dan menekankan ya tentang tahun dasar itu tuh apa sih Pak sebenarnya gitu ya? Sebetulnya kalau nilai tukar petani ya seperti indeks-indeks yang lain begitu, itu kan nilai tukar petani kan merupakan rasio ya IT dan IB dikali 100. Katanya IT itu kan menggambarkan perubahan harga, IB juga menggambarkan perubahan harga gitu. Setiap indeks itu ya, indeks harga yang bisa tahu tuh bahwa itu terdiri dari 2 komponen begitu. Yaitu komponen harga dan komponen dari paket komoditas dan diagram timbang begitu. Jadi indeks harga selalu dibentuk dari 2 komponen tersebut begitu. Betul. Nah, kalau misalnya untuk komponen harga begitu itu diperoleh ya datanya itu dari pencacahan rutin. Oh, jadi pencacahan rutin. Iya, ada pencacahan rutin yang namanya survei harga pedesaan ya. Harga pedesaan. Nah, survei harga pedesaan itu kita mendapatkan perkembangan harga dari komoditas-komoditas produksi yang oleh petani yang diproduksi oleh petani, dan juga perkembangan harga dari biaya produksi dan penambahan barang modal yang digunakan oleh petani untuk menghasilkan pertaniannya, dan juga perkembangan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani. Seperti itu. Nah, dari survei harga pedesaan dapatlah 3 jenis harga tersebut. Itu periodenya per apa Pak? Itu setiap bulan. Setiap bulan. Oke. Itu tadi kan kalau survei harga perdesaan namanya ya Pak, itu dilakukan rutin oleh Badan Pusat Statistik untuk memperoleh harga dari indeks yang diterima, kemudian
barang-barang yang dikonsumsi untuk pribadi dan produksi gitu ya. Nah, kalau untuk yang paket komoditas dan diagram timbang tadi dari mana Pak? Kalau paket komoditas dan diagram timbang yang nanti itu akan digunakan sebagai katakanlah penentuan tahun dasar ya, yang tadi Anda tanyakan begitu mengenai tahun dasar gitu. Itu diperoleh dari apa yang disebut dengan survei penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani atau SPD singkat ya, SPDT NTP. Secara konsep sebetulnya SPDT NTP itu kalau di IHK ya untuk penghitungan inflasi itu kita dapat paket komoditas dan diagram timbang kan dari survei gaya hidup atau SGH ya, itu lebih kenal lah seperti SGH seperti itu ya. Itu sama secara konsep SPDT NTP gitu. Jadi periodenya per apa Pak kalau SPDT? Biasanya sih itu 5 tahun sekali biasanya. Sekali ya. Terakhir dilakukan SPDT itu kapan Pak? Tahun berapa? Terakhir SPDT NTP itu tahun 2018. 18 ya. Jadi ini sudah 2022 harusnya udah mulai. Iya, kita persiapan lah untuk tahun depan ya, tahun 2023 gitu. Iya, oke. Kenapa sih Pak itu harus ada survei? Jadi kayak banyak gitu ya di BPS itu banyak surveinya. Ini termasuk salah satunya adalah survei penyempurnaan diagram timbang. Jadi namanya juga kan diagram timbang untuk mendapatkan paket komoditas itu kemudian disempurnakan per 5 tahun sekali. Itu kenapa sih Pak harus ada SPDT itu gitu? Ya karena kita beranggapan gitu ya, kita berasumsi bahwa kenapa sih ada SPDT NTP gitu? Karena ada beberapa perubahan gitu ya. Di sini ada perubahan pola produksi ya rumah tangga pertanian, lalu juga ada perubahan pola biaya produksi rumah tangga pertanian, lalu juga ada perubahan daripada pola konsumsi rumah tangga, lalu ada juga yang terakhir adalah pola usaha rumah tangga pertanian. Jadi dengan adanya perubahan dari 4 hal tersebut, maka kita harus menyempurnakan diagram timbang daripada nilai tukar petani. Dan kita asumsikan kalau 5 tahun tuh biasanya sudah berubah. Sudah berubah ya Pak ya. Gitu. Setiap bulan aja harga berubah ya Pak ya, iya. Apalagi pola gitu kan. Iya. Karena namanya pola itu pasti berpengaruh ke perilaku gitu kan. Misalnya dari pendapatan individunya, petaninya, kemudian dari kebiasaannya yang mengalami perubahan lah. Jadi dikasih waktu selama 5 tahun. Nah, kita bisa membandingkan karena yang terakhir 2018 ya Pak. Iya, 2018. Bisa kita bandingkan berarti 5 yang terakhir sebelum 2018 berarti 2012. 2012 betul. Oke. Betul. Nah, yang pertama perubahan pola tadi kalau saya simak perubahan pola produksi rumah tangga pertanian gitu ya. Itu bagaimana Pak secara dampaknya? Iya, tadi udah kita sebutkan ya dampak perubahan pola ya. Salah satunya seperti perubahan pola produksi rumah tangga pertanian. Iya. Perubahan pola produksi rumah tangga pertanian pengaruhnya apa sih terhadap NTP, perhitungan NTP kan gitu ya. Iya, betul. Kenapa kita harus perhatikan itu gitu. Jadi perubahan pola produksi rumah tangga pertanian itu mengakibatkan perubahan bobot komoditas dari produksi pertanian dari semua subsektor ya yang kita amati begitu. Yang selanjutnya apabila bobot komoditas itu berubah ya, tentunya akan mempengaruhi daripada perubahan indeks harga yang diterima petani. Jadi begitu. Jadi contohnya ya, kalau misalnya subsektor tanaman perkebunan rakyat lah seperti itu, kan seperti ada kopi ya, kopi, yang kita minum ini. Ya? Ini karet ya, ada kelapa sawit ya. Nah itu yang memang produk-produk pertanian yang menjadi andalan daripada Lampung begitu. Itu kalau kita melakukan survei penyempurnaan diagram timbang ya di tahun 2012 contohnya yang sudah ya, dengan tahun 2018 itu bisa dilihat. Terjadi perubahan bobotnya, kontribusinya setiap komoditas itu terhadap subsektornya gitu. Kalau kita jumlahkan, wah berarti bobot karet, bobot kopi 2012, 2018 kita bandingkan ada perubahan nggak sih di situ? Nah ternyata dari SPDT 2012, 2018 itu terjadi perubahan bobotnya begitu. Nah perubahan daripada bobot itu akan mempengaruhi dari perubahan indeks harga yang diterima petani. Itu makanya disebut pola produksinya begitu kan begitu. Karena besaran daripada perubahan indeks itu kan ada 2, perubahan harga dan perubahan pada bobot. Jadi mempengaruhi itu perubahan harga dan bobot. Jadi bobot ini sangat-sangat mempengaruhi dari besaran dari perubahan indeks itu tersebut selain perubahan besaran perubahan harganya begitu seperti itu.
Itu seperti perubahan pola produksi rumah tangga pertanian. Itu ya. Tadi pola perubahan ini ya, produksinya ya. Iya, berarti produksi, yang ya. dihasilkan oleh rumah tangga petani Iya, ya. betul. Kalau misalnya yang kedua tadi ada perubahan pola biaya produksi, berarti apa yang dikeluarkan sama petani untuk membayar biaya produksi? Iya, biaya produksi. Itu bagaimana Pak secara dampaknya Pak? Ya, kalau misalnya kita lihat bahwa kita berasumsi bahwa terjadi perubahan pola ya, perubahan pola biaya produksi rumah tangga pertanian. Lalu pengaruhnya apa terhadap NTP begitu kan? Nah, itu perubahan pola biaya produksi rumah tangga pertanian akan mengakibatkan perubahan bobot komoditas biaya produksi pertanian ya, pada semua subsektor lah gitu. Nah, ketika terjadi perubahan bobot dari komoditas biaya produksi, tentunya akan mempengaruhi daripada indeks biaya produksi dan penambahan barang modal. Contohnya apa? Ya, misalnya katakanlah ambillah satu subsektor apa begitu ya, itu kita bandingkan, misalnya bobot yang biaya produksi kan bibit ya, pupuk ya, sama upah buruh ya, contohnya lah ya, yang lainnya juga ada begitu. Dari tiga komponen itu atau tiga komoditas itu begitu, itu kita bandingkan deh, yang sebelumnya ya, antara 2012 sampai 2018 begitu, beda nggak begitu? Terjadi perubahan nggak? Kan? Ternyata dari hasil SPDT 2012 dan 2018 itu terjadi perubahan bobotnya antara 2018 dengan 2018 ya, 2012 dan 2018 untuk barang-barang dan jasa yang digunakan oleh petani untuk memproduksi hasil pertaniannya begitu, seperti itu. Jadi sama ya, seperti pola produksi tadi, dia mempengaruhi perubahan bobot. Yang membedakan adalah ketika tadi kita bicara pola produksi, pengaruhnya terhadap indeks harga yang diterima. Oke, kalau ini Pak? Kalau misalnya yang biaya produksi, pengaruhnya terhadap perubahan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal. Oke. Baik. Ada juga perubahan pola konsumsi. Jadi memang SPDT NTP ini benar-benar memotret perilaku rumah tangga petani ya Pak ya. Gitu. Jadi ada juga memotret pola konsumsi rumah tangga, karena selain untuk biaya produksi juga dicatat di sini untuk konsumsi rumah tangga. Itu sama ya Pak ya, seperti yang betul. Jadi kalau misalnya terjadinya perubahan pola konsumsi rumah tangga, itu pengaruhnya apa begitu kan? Pengaruhnya tentunya terjadinya perubahan bobot ya, bobot komoditas barang dan jasa ya. Nah, perubahan barang dan bobot komoditas atau bobot barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani yang tadi kita jadi amatan kita begitu. Itu terjadi perubahan bobotnya gitu. Contohnya mungkin beras, minyak goreng ya, untuk transportasi, untuk pokoknya pangan, sandang, papan untuk semuanya itu yang benar-benar dikonsumsi oleh rumah tangga petani ya. Bisa dibandingkan hasilnya tuh antara 2012 dengan 2018, apakah terjadi perubahan bobotnya gitu ya, pola distribusinya antara konsumsi rumah tangga di tahun 2012 dengan konsumsi rumah tangga di tahun 2018. Itu bisa dilihat dari contoh-contoh sebelumnya, SPDT sebelumnya, apakah terjadi perubahan bobotnya gitu. Nah, terjadinya perubahan bobot dari komoditas barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga, pengaruhnya apa gitu lagi kan? Itu pengaruhnya nanti terhadap perubahan daripada indeks konsumsi rumah tangga. Kalau kita tadi ada tiga ya Pak ya. Yang terakhir, pola usaha rumah tangga pertanian juga berubah gitu ya. Apa itu Pak maknanya Pak? Nah, pola usaha rumah tangga pertanian ini yang menarik ini sebetulnya ya. Artinya itu akan mengakibatkan perubahan bobot atau penimbang subsektor pertanian yang selanjutnya akan mempengaruhi perubahan indeks nilai tukar petani. Jadi gini, untuk mendapatkan indeks nilai tukar petani secara umum, itu kan merupakan agregat daripada indeks nilai tukar petani masing-masing subsektor kan. Itu kalau kita subsektornya adalah tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, ada perikanan tangkap dan perikanan budidaya ya, seperti itu subsektornya. Nah, setiap subsektor itu bobotnya ya, bobot subsektor untuk mendapatkan umum itu dihitung dari jumlah rumah tangga
usaha pertanian. Oke, rumah tangga usaha pertanian. Iya, jadi jumlah rumah tangga usaha pertanian itu ya itu dijadikan bobot subsektor untuk mendapatkan NTP umumnya begitu. Jadi kan pengaruhnya besar sekali terhadap NTP umum begitu kan bobot itu. Nah, karena bobot itu didapat dari jumlah rumah tangga usaha pertanian, data itu dapat dari mana? Kan seperti itu ya. Nah, untuk nilai tukar petani dengan tahun dasar 2012 itu bobot subsektornya diperoleh dari jumlah rumah tangga usaha pertanian hasil sensus pertanian tahun 2013. Sedangkan untuk nilai tukar petani dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100 itu, maka bobot subsektornya data jumlah rumah tangga usaha pertaniannya itu diperoleh dari hasil survei pertanian antarsensus atau SUPAS tahun 2018. Nah, tentu menarik ya untuk nilai tukar petani selanjutnya nih. Kalau misalnya memang jadi ya, misalnya nilai tukar petani tahun dasar selanjutnya adalah kalau 2018 5 tahun kan berarti 2023 ya. Bentar lagi nih kayak tahun depan ya Pak ya. Tahun depannya pas banget nih Andra dengan sahabat ngopi bahwa tahun depan itu BPS RI akan melakukan apa yang disebut dengan sensus pertanian. Sensus pertanian tahun 2023 begitu ya. Jadi data hasil sensus pertanian ini sudah pasti sangat mempengaruhi daripada hasil nilai tukar petani. Karena tadi saya sebutkan bahwa nilai tukar petani untuk mendapatkan nilai tukar petani umum bobotnya subsektor kan. Bobot subsektor jumlah rumah tangga usaha pertanian. Yang nanti kalau misalnya tahun 2023 itu sudah pasti menggunakan hasil sensus pertanian tahun 2023. Jadi kita sukseskan sensus pertanian tahun 2023. Ya. Jadi memang ini menjadi sangat menarik dan penting sekali ya. Jadi setiap komponen itu berpengaruh ya Pak. Iya. Apalagi tahun depan kita akan menghadapi sensus pertanian yang pastinya rumah tangga petani menjadi sampelnya ya Pak ya untuk tahun 2023 dan sangat berpengaruh nih terhadap SPDT, NTP yang akan kita perbarui, yang akan disempurnakan. Nah, buat sahabat ngopi mungkin jadi informasi nih tahun depan kita akan melaksanakan sensus pertanian 2023. Mari kita sukseskan. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas ngobrol paginya. Tadi kan kita ngopi cantik ya, ngobrol pagi. Bincang statistik. Yeay! Semoga apa yang kita disampaikan oleh Pak Ridwan bisa bermanfaat buat sahabat ngopi yang nonton. Baik, kita akhiri.